Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Kembali dengan Ananda di reading bulanan kita November 2020. Sudah pada siap masuk November? Gimana Oktobernya kemarin guys? Buatku cukup heavy ya, dari sisi kerjaan dan juga sehari-hari. Karena ada awakening demi awakening lagi di sisi hal yang belum aku temukan atau aku sadarin. Tapi memang setelah itu kayak nafas lega guys. So, kita masuk ke reading bulanannya. Ini tanpa indikator. Untuk kamu yang baru pertama kali gabung dengan kita, kamu bisa lihat di sini ada 4 pilihan yang akan membawa indikasi atau prediksi untuk bulan November kamu. Percaya sama intuisi, percaya sama kata hati, jangan cuma sama mata ya. Nah, nanti lama-lama kita akan kasah deh si intuisinya saat kita mulai memilih dengan tepat dan sesuai dengan pesan kita ya. Untuk kita, maksudnya pesan untuk kita. Ini apa? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang senior pasti udah jago nih. Yang junior, ntar lagi aku akan kasih indikatornya untuk bantu kamu memilih ya. Tara, dengan indikator 1, green. Ya Venturin bukannya, pokoknya ini ya. Yang hijau. Ini blue lace. Aduh, otak gue tiba-tiba beku. Ini ada blue lace. Lalu calcite, batu kasih. Lalu yang terakhir amethyst. Oke guys, gimana? Sudah nemu? Dilihat di komen yang aku pin di paling atas. Kalian tinggal pencet angkanya nomor 1, 2, 3, 4, lalu kalian langsung lompat ke sana. Oke, I'll see you on your reading. Oke, yang nomor 1 yang green calcite. Aku baru ingat namanya. Oke, apa yang terjadi untuk teman-teman di bulan November 2020? Ini kehidupan, karir, cinta, kesehatan. Kita lihat ya. Kehidupan dulu dan kesehatan. Akashic Records. Oke. Eight of Swords. Ace of Swords. Kesehatan bisa ada yang bagus banget, bisa ada yang kurang fit. Bisa saja ini karena pikiran, terutama karena pikiran ya. Untuk beberapa orang akan ada pengetahuan-pengetahuan spiritual baru yang datang ke dalam hidup kalian. Terbukanya Akashic Records atau perpustakaan jiwa ya, perpustakaan semesta di sana biasanya akan membawa kamu informasi langsung ke crown chakra kamu, masuk kundalini. Akhirnya kamu misalnya resah, susah tidur segala ya, bisa aja terjadi. Makanya itu of Swords ada ya, kamu ngerasa ini kenapa sih, kok gue gak enak ya, kok gue gak ngerasa fit ya, kok banyak pikiran ya, tapi gak ada yang dipikirin gitu. Cuman setelah stabil nanti ada pencerahan baru, ada power atau kekuatan baru yang muncul ke dalam diri kamu. Bisa saja kekuatan untuk berpikir dengan lebih jernih, intuisi yang lebih tajam, dan ketenangan ya, ketenangan secara mental. Karena apa yang turun, informasi tersebut bisa dari semesta, bisa dari kantor, bisa dari mana aja, membuat kamu lebih paham dan lebih damai, pede lah. Pede menjalani hidup kamu dan tujuan kamu. Nah, sepertinya ada yang dapat karma baik nih, karena Akashic Record-nya kebuka beberapa informasi. Gak bisa semua guys, yang ada meledak kepala kita kalau semuanya kebuka ya. Oke, kita masuk ke kesehatan.
Oke, kesehatan tadi udah ya aku baca ya. Ada yang oke banget, mungkin di pertengahan bulan kurang oke, tapi pas ke akhir bulan, wah, jauh lebih fresh lagi. Banyak kebangkitan nih, November nih. Bulan 11 soalnya. 11. Oke. Ini dari segi karir dan juga studi ya. Knight of apa ini? Voices. Queen of Voices. Eight of Voices. Bagus kebalik. Lalu Eight of Materials. Terlihat. Ayo hati-hati ya sama yang namanya pusing kepala ini, nanti buat kamu jadi tidak bisa fokus sama kerjaan. Harus ada beberapa hal yang dilepas nih dari pikiran. Meditasi ya, atau lakukan kegiatan yang kamu suka supaya stres itu tidak terlalu neken mental kamu dan mengganggu kehidupan sehari-hari kamu. Cukup banyak kayaknya yang pengetahuan yang akan muncul atau didatangkan ke dalam batinmu, dan itu membuat jadi resah, membuat jadi nggak tahu. Ini kepala semua guys. Kalau ini pengetahuannya berkaitan sama karir, kemungkinan besar kamu bakal pusing-pusing dulu untuk mungkin memecahkan sebuah masalah. Untuk studi juga ya, memecahkan sebuah mungkin kesulitan, problem yang muncul, sampai akhirnya kamu dapat inspirasi itu. Queen of Swords atau Queen of Voices. Setelah kamu dapat inspirasi ini, setelah kamu dapat ketenangan, saya rasa kamu gak ada masalah untuk mencari solusi apapun. Kamu juga gak akan ada masalah untuk bisa tenang dan tidur enak lagi. Karena dia punya batasan. Dia tegas ya. Dia sangat cerdas. Dia pintar untuk berstrategi, untuk mencari siasat dan juga solusi dari permasalahan. Jadi apapun yang terjadi di sini, pasti kamu dapat pencerahannya, dapat jalan keluarnya. Yang ada setelah itu, saya lihat baik yang kuliah maupun yang kerja, masalah yang terpecahkan dan kamu mulai mengerjakan, mulai lebih rileks, kerjain aja. Meskipun hasilnya mungkin belum kelihatan, atau mungkin ada ganti plan lagi, ganti rencana, tapi kamu jalan, kamu konsisten menjalaninya. Sudah tidak terlalu pusing, justru bahagia ya, karena yang kamu lakukan itu sudah dari hati. Setelah lama-lama pusing, akhirnya menemukan bahwa ini mungkin yang harus kamu lakukan. Solusi itu adalah memang yang terbaik. Masalah itu memang ternyata membawa kamu kepada sebuah pengalaman baru, sebuah pencerahan baru. Oke. Ada lagi yang bisa aku lihat. Hati-hati ya sama kurang tidur ya teman-teman. Hati-hati sama kurang tidur. Kalau kamu kesulitan tidur malam-malam, kalaupun harus terpaksa ya begadangnya demi kerjaan atau demi download spiritual yang sangat penting, saya pengen kamu membentengi diri kamu dengan hal-hal positif yang kamu lakukan selama itu. Pastikan itu adalah hal yang positif, karena kalau tidak, kamu bisa gampang untuk narik yang low vibes nanti. Jadi lebih baik misalnya kalau misalnya harus begadang untuk tugas sekolah, kuliah, untuk kerjaan, ditemani sama musik meditasi yang menenangkan, sama musik-musik rohani, atau apa ya, yang bisa membuat kamu tenang dan merasa dekat dengan Tuhan. Atau minta guides kamu aja, jagain ya, aku lagi mau lembur itu. Oke. Lanjut, kita masuk ke love, cinta. Untuk couple dulu deh.
Passion, gairah, flirt, rayu-rayuan, new love. Ini yang dibutuhkan nih untuk pasangan. Dulu banyak teman-teman di sini yang saya lihat sama pasangannya sering banget berkonflik hanya karena kamu stres, hanya karena kamu pusing sama hal lain, akhirnya jadi bulan-bulanan pasangan kamu. Di bulan ini, November, kamu diminta untuk bijak. Bahkan beberapa minta maaf sama pasangan kamu karena selalu melampiaskan stres kamu ke dia, karena selalu bersikap tidak adil ya, padahal siapa yang punya masalah dia yang kena. Atau kalau kamu selalu kena sama pasangan kamu, ini waktunya untuk bicara dan kembalikan lagi rasa percaya, rasa nyaman antara satu sama lain. Saya lihat sih banyak yang akan berhasil nih. Ada gairah lagi muncul, lagi centil-centilnya sama satu sama lain, lalu ada cinta baru yang terbentuk di antara kalian. Cinta yang sehat, yang lebih kuat lagi ke depannya. Ya, jangan sampai jadi orang yang seperti itu ya. Marah sama siapa, pusing sama hal apa, kamu yang cemberutin pasangan kamu, padahal yang selalu ada buat kamu di suka duka. Jadi perhatikan hal itu, karena itu bisa merusak hubungan kalian ke depannya kalau jadi kebiasaan buruk. Nanti anak-anak kalian juga bete ya, kenapa sih si mama kalau lagi bete tuh kenanya ke semua, nggak profesional deh. Mama profesional, iya, jadi ibu rumah tangga juga harus profesional dong. Iya, terus soal apa lagi ya, mudah-mudahan sih kebanyakan couple, at least yang dominan yang aku tarik di sini, akan punya awal baru dalam mencintai pasangan lagi, dan hubungan kalian akan jauh lebih sehat, bergairah, dan juga menyenangkan, tidak berat. Alright, sekarang yang single. Keep an open mind, berpikiranlah terbuka. Unrequited love, cinta tak berbalas. Deception, tipuan, terperdaya. Berpikiran terbuka atas, karena ini saya masih banyak merasakan soal pikiran yang kalut ya. Jadi bisa saja ketakutan kamu mendahului niat kamu untuk punya pasangan yang baik. Jadinya semua orang potensial itu kamu pikir adalah orang yang akan menyakiti, yang akan bohong, yang akan nipu, yang akan sama seperti dulu dan karmik-karmik kamu. Hati-hati sama itu, makanya berpikiranlah terbuka untuk bisa lebih adil ya menilai seseorang. Lalu ada lagi yang lain, meskipun kamu tidak mendapat balasan sayang ya, tidak dicintai balik orangnya, tidak juga merasa jadi prioritas, tidak juga merasa berbalas cintanya, kamu diminta berpikiran terbuka. Karena dia ada itu pasti karena sebuah pelajaran, pasti ada karena semesta mau kamu belajar sesuatu dengan mencintai orang yang seperti ini. Hati-hati juga, jangan-jangan kamu suka sama orang ini cuman karena obsesi, nah akhirnya dipisahkan lebih sakit lagi. Jadi dengarkan pertandanya ya, lihat kenyataannya. Bukan lihat dia soulmate twin flame ya, tapi lihat apa yang dia lakukan buat kamu, untuk bisa mengetahui dan secara jernih memutuskan ini baik diteruskan atau tidak. Untuk beberapa orang terusin katanya,
karena kita nggak tahu di depan ada perubahan apa. Tapi untuk beberapa orang, lihat baik-baik, perhatikan, kamu sudah melakukan banyak hal tapi tidak berbalas, maka sudah, hentikan obsesinya dan kembali cintai diri kamu, karena itu dulu baru kamu bisa narik orang yang bisa mencintai kamu. Kalau kamu aja nggak ngerti gimana cara mencintai diri kamu, apalagi orang lain. Ya, apapun keadaannya, semesta kuat mengatakan, hati-hati sama kepala kamu yang mungkin lagi pusing di satu hal, tapi akhirnya kecinta sama-sama berbelit-belit, akhirnya jadi ditawar, nanti runtuh semuanya. Makanya berpikirlah terbuka supaya kamu tidak satu hal buruk, satu hal sedang tidak baik merembet ke semuanya. Perhatikan kekuatan pikiran kamu, mind. Kekuatan pikiran kamu akan jadi yang diuji dan dikuatkan di November 2020, ya. And the last one from the universe. Yang pasangan nih. Yang single hati-hati kalau kamu hamil. Yang pasangan, ya lagi mesra-mesranya, centil-centilnya, genit-genitnya satu sama lain. Besar kemungkinan untuk kehamilan, ya. Hamidun M. Atau ada yang melahirkan bulan depan. Kelahiran dari anak membawa berkah luar biasa untukmu dan untuk dunia. Tentu saja karena setiap jiwa yang lahir di bayi ini punya misi seperti kita semua. Jadi sebelum dia lahir, kita selalu doakan agar misinya baik, misinya cahaya, bla 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 bla, ya. Dan untuk yang tidak hamil tentunya, belum. Yang tidak hamil, belum berencana akan hamil karena boro-boro punya pasangan. Ini adalah bulan dimana kamu harus atau akan mendapatkan kreasi besar-besaran. Punya banyak ide tentang hidup kamu. Punya banyak pencerahan akan perbaikan diri. Dari dalam dan dari luar. Dan dia mempercantik dirinya, merubah pola makannya, pola hidupnya, pola tidurnya. Ada yang ingin mengasah kemampuan otaknya dengan banyak belajar, training, membaca, dan lain sebagainya. Intinya, itu adalah bulan yang meskipun banyak download yang berat, yang tidak menstabilkan badan kamu dan kepala kamu, tapi itu hasilnya untuk kamu. Itu dibutuhkan untuk kamu menjalani hidup kamu ke depannya. Mungkin ada hubungannya sama spiritual, mungkin ada hubungannya sama karir, atau cinta bahkan. Spiritual teacher. Tujuan hidupmu melibatkan mengajarkan orang lain tentang kesembuhan dan spiritual. Pantesan dikasih download banyak. Tidak harus menjadi formal, resmi gitu ya. Aku adalah guru spiritual, enggak. Tapi lebih kepada orang yang menginspirasi orang lain lewat keseharian kamu. Itu juga bisa disebut spiritual teacher, karena inspirasi kamu menyentuh mereka. Dari perkataan baik, pikiran baik, juga perbuatan baik. Sehingga mereka pun tanpa kamu gurui, ya, tanpa kamu ajarin gimana, mencontoh tindakan kamu. Atau benar-benar yang akan ada untuk membantu masyarakat secara resmi di bidang spiritual, ya. Karir utama mungkin. Yang lain yang tidak berniat ke situ, tentunya kalian dengan kasih kalian akan menginspirasi banyak orang, sehingga tanpa kalian mau, orang mungkin menyebut kalian sebagai guru gue lu gitu, karena kamu bijak, banyak pengetahuan, sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Terutama orang yang lebih rendah daripada kamu, posisi hidupnya, mentalnya, dan juga kekuatannya, kamu akan menginspirasi mereka. Makanya diberikan download itu, karena kamu bisa bantu mereka untuk jauh lebih kuat dan lebih percaya sama kekuatannya. Oke guys, really beautiful. Untuk file number 1, kita kasih kata-kata afirmasi di bawah, yaitu kreasi. Thank you so much ya for watching. Don't forget to give me like, comment, subscribe di bawah. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Alright, poll number 2, blue lace. Apa yang akan terjadi di bulan November 2020 untukmu, ya? Semesta
swasta, karir, pendidikan, kehidupan. Oke, we'll see. Ten of Crystal. Indahnya. Ten of Pentacles, Ten of Crystal itu. Knight of Cups. Warnanya Ace of Cups. File 2, kamu lagi dapat berkah nih. Berbeda mungkin dari kebanyakan orang, atau karena kamu sudah mengalami yang tidak enak duluan. Bulan November akan jadi benar-benar bulan gerbang buat kamu, seperti petunjuk di sini. Gate, gerbang 11. Ada rasa emosional yang sangat seimbang, stabil, penyembuhan dari luka lama, memasuki fase baru perlahan tapi pasti, optimisme terhadap kasih sayang masih ada di bumi, kasih sayang bisa kamu dapatkan, atau cinta baru bisa kamu raih. Lagi romantis melihat kehidupan kalian. In a romantic way, you see the world as a beautiful place. Indah aja hidup kalian tuh. Dan dengan begitu yang terjadi, kalian benar-benar membawa berkah ini. Akan ada yang terbuka ya, terutama yang sudah berencana menikah atau yang sudah berumah tangga. Banyak pencapaian sudah bisa dipetik nih, bisa memanen hasilnya, bisa buat jadi lengkap lah ya rasanya di hati itu. Kestabilan finansial ada, kestabilan mental, hati, dan juga materi. Udah ya tadi finansial ya. Intinya hidup kamu lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Dan melihat dari warnanya, saya merasa ini adalah orang-orang yang awakening-nya sudah sangat seimbang, sudah melalui banyak naik turun, bahkan di kehidupan masa lalu ya. Di kehidupan masa ini bisa aja hidup kamu simpel ya, dan begini terus gitu, se-happy ini, setenang ini. Tapi lebih banyak yang sudah naik turun juga di kehidupan ini untuk membayar. Akhirnya bulan ini ada hasilnya, bahkan luar biasa. Dari sisi emosional seimbang, manusiawi, duniawi seimbang juga, bahkan dapat pencapaian lebih dari orang lain. Yes of Cups. Es krim? Mau es krim? No. Ya sih, es krim kan manis ya. Manis, menenangkan, mendinginkan, melinukan ya, seperti cinta. Kadang linu, kadang happy, kadang manis, kadang enggak. Oke. Ada awal baru. Untuk yang single mungkin ada kesempatan ini. Untuk yang double, kalian bisa memulai lagi kasih sayang yang baru dengan pasangan, atau memandang kehidupan itu dengan pola mata kasih ya. Tidak lagi mata marah, benci, dendam, kesal, kecewa, tertekan. Enggak. Kalian lepas dan kalian melihat dengan pandangan mata kasih. Terutama kalau kalian sudah dapat berkat ini ya, baru banyak yang tahu, oh ternyata hidup gue tuh begitu karena satu dan lain hal. Kalau aku nggak begitu, aku nggak siap nih mempertahankan pencapaian ini. Ya, ada hikmah yang kalian petik dan ada ketenangan yang kalian raih. The best. Nomor 2. Lalu dari sisi karir, finansial, dan juga pendidikan, Seven of Materials, Eight of Inspirations, Strength. Wah, gila warnanya. Strength. Ace of Inspiration, tapi masih in reverse. Hijau-hijau, kuning, ungu. Luar biasa konsistensinya. Pile 2. Blue lace. Seven of Materials. Kesabaran masih ada untuk melihat hasil dari usaha kamu ya. Mungkin di sini ada beberapa yang keluar, setidaknya untuk kestabilan ekonomi, tapi cita-cita besar kamu
harus bersabar lebih lama, karena ada banyak ganjalan di kepala juga sih kalau menyangkut cita-cita besar, seperti misalnya pengen sukses punya penghasilan 5M sebulan gitu ya harus sabar, itu kan nggak terjadi semalam, kalian sudah tahu. Dan di sini saya melihat pergerakannya mulai kelihatan bulan depan tuh, dari studi, dari kerjaan, karir ya, bisnis, apapun yang sudah kalian tanam akan mulai terasa luar biasa besar hasilnya, lebih dari biasa setidaknya ya. Atau kalian sudah merasa jauh lebih optimis lagi menjalaninya karena kelihatan di depan prospeknya bagus. Pergerakan sih, saya nggak heran pada banyak dapat Ten of Pentacles karena sudah banyak karma yang terputus, terutama karma ekonomi ya, karma cinta, karma ekonomi banyak terputus. Dulu kalian mungkin harus pontang-panting untuk bisa menguasai suatu pelajaran, sekarang mungkin dengan belajar sedikit aja kalian bisa menguasai karena sudah lebih jernih kepala ya. Applause deh untuk file nomor 2 karena saya merasa ini adalah file yang paling banyak melakukan introspeksi, shadow work di dalam batin, tidak menyalahkan keluar tapi mencari apa yang bisa dilakukan di dalam diri untuk jadi orang yang lebih baik, lebih bahagia dalam hidup. Karma baik, saya dari tadi mendengar karma baik akan mulai kamu terima satu persatu dimulai dari bulan gerbang ini. Tapi bukan berarti di depan sana tidak akan ada tantangan ya, nggak mungkin. Tapi setidaknya kamu bisa mulai merasakan hasil dari perjuangan kamu selama ini. Lalu ini masih terbalik nih, Ace of Inspiration ya. Sebenarnya kayaknya banyak sekali ide yang bisa keluar ya dari kamu, dari kepala kamu, dari hati kamu, kreatif kamu, cara untuk membangun diri kamu atau belajar dan bekerja jauh lebih efektif. Sebenarnya masih ada caranya, cuman belum terbuka, tertunda karena sepertinya kamu sedang bertahan dari sisi finansialnya. Kreasinya, idenya masih banyak belum kelihatan. Lama-lama ini juga pasti akan kebalik kok. Pada waktu kamu mungkin sudah punya fokus ke sini, bukan cuman ke keuangannya aja. Jadi banyak sekali jackpotnya nih. Udah dapet isi ini juga. Hati dan materi, hati dan inspirasi. Nah, hati-hati untuk beberapa leader, baik itu di kampus, sekolah, atau di rumah. Masuk pokoknya leader dalam bentuk apapun, pemimpin dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Hati-hati untuk jadi seseorang yang obsesi ya, terlalu tinggi. Hati-hati karena kalian bisa terlalu rakus untuk meraih sebuah pencapaian, prestasi. Bisa aja kalian jadi tidak bisa bersyukur sama apa yang sudah diraih. Juga hati-hati menjadi diktator ya di bidang-bidang itu. Apalagi yang sudah mencapai kesuksesan, hati-hati sama kesombongan. Karena ini indikasinya. Oke, now for love. For couple dulu ya. It is for you to love. Express your love. Let go of control issues. Baru aja saya ngomong hati-hati terlalu obsesi nanti sama pasangan, posesif, enggak, puguh, diktator, ngatur. Nah, kamu tidak memberikan dia kebebasan berekspresi untuk kehidupannya, untuk komunikasi juga hati-hati ya, bentrok nanti. Arogansi kamu dan juga kekakuan kamu itu harus dilepas. Keinginan mengendalikan pasangan sesuai apa yang kamu mau gak bisa, karena ya karir aja gak bisa seperti apa yang kamu mau kan, apalagi manusia. Jadi hati-hati untuk bisa bijaksana menggunakan kekuatan dan posisi kamu dalam hubungan dengan pasangan. Cinta sih cinta ya, cuman ada cinta yang sehat, ada cinta yang tidak sehat. Jadi jangan sampai kamu kelewat batas.
Tapi di sisi lainnya saya melihat kamu dan pasangan akan merasa lebih nyaman ya bersama, justru karena mungkin terlalu nyaman, takut kehilangannya besar. Dan lagi romantis-romantisnya mengekspresikan I love you, sayang, segala. Banyak juga yang memberikan kejutan nih pada pasangannya. Romantis tiba-tiba diajakin candlelight dinner atau diajakin liburan ke luar negeri tapi pakai masker sepanjang liburan. Ya, melakukan sesuatu yang sentimental, yang punya value, sentimental value untuk pasanganmu, atau kamu akan mendapatkan ini dari pasanganmu ya. Oke, itu bagus juga ya untuk yang single. How are you? Yuk, gue gak nyari ya. Udah langsung lompat. Oke, sabar single tuh gak pernah sabar nih. Udah kelamaan menjomblo kak. Jangan khawatir sayang, Mandai juga sama. Oke, ada give your relationship a chance for a single fighter. Retreat. Free yourself. Ada orang dari masa lalu yang datang, dan beberapa dari kalian itu galau ya, mau nerima lagi atau tidak. Tapi ada banyak dari kalian yang memberikan kesempatan untuk orang itu. Meskipun mungkin bukan pacaran, meskipun ini orang baru atau orang lama ya, bisa saja kalian sedang mempertimbangkan untuk mengenalnya dan membuka hati kalian pada orang ini. Karena banyak dari teman-teman kan yang sudah banyak kecewa ya sama cinta ya. Tapi ada semangat baru di sini saya rasakan untuk memberikan lagi cinta kesempatan, memberikan lagi hubungan kesempatan di hati kalian. Entah itu dengan siapa, tapi ada beberapa orang yang akan mengambil kesempatan baru ya, dengan orang baru atau orang lama. Lalu ada retreat, mengenal satu sama lain. Ada yang mau bicara sama kamu. Kalau orang ini dari masa lalu, saya kuat merasakan orang ini mau bicara sama kamu dan sedang atur waktu untuk bisa kamu tidak menolak dia. Dalam arti tidak menolak ketemu, tidak menolak untuk bicara. Dia sedang atur waktu sebaik-baiknya supaya kamu mau ngobrol sama dia, supaya kalian bisa menyelesaikan banyak hal penting yang menggantung selama ini. Ya, banyak banget ya orang-orang yang akan rekonsiliasi, entah nanti ujungnya jadi teman atau jadi pasangan. Lalu free yourself, membebaskan dirimu. Ini waktunya untuk mengambil alih lagi kendali di dalam hidupmu. Orang-orang yang selama ini merasa paling sial dalam cinta, merasa tidak beruntung dalam kehidupan asmara, akan mendapatkan kebebasan lagi dan punya optimisme baru melihat cinta, melihat hubungan. Banyak dari teman-teman juga yang baru single karena baru putus. Tapi kamu bahagia karena selama ini ada di hubungan itu ternyata tidak memenuhi kamu. So welcome to the single club ya. Apalagi ya? Entah kamu yang berusaha untuk bicara dengan seseorang atau ada seseorang yang akan bicara denganmu, minta bicara. Kalau kamu merasa sudah tidak ada hal yang harus dibicarakan, mungkin kasih kesempatan saja dia bicara, dia ngobrol, mengungkapkan dirinya. Tapi kalau kamu tidak merasa kamu akan mengajak seseorang bicara, ya maka gak perlu dicari-cari. Ya udah, jalanin aja hidup kamu ya. Mungkin ini artinya kamu melihat cinta lebih sehat lagi sekarang, tidak dalam kacamata amarah, tertekan, kecewa, dan lain sebagainya. Sudah lebih sehat. Mungkin yang kamu berikan kesempatan adalah
mencintai, cinta lagi. Baru nanti kamu mulai membuka diri kamu mencintai orang baru. Ya. Oke. Lalu untuk pesan semestanya, get some exercise, olahraga cuy. Begitu tubuhmu menjadi lebih kuat, kamu akan merasa lebih kuat di segala arahmu, arah hidupmu, di segala sisi kehidupanmu ya. Jangan lupa olahraga guys, kecil-kecil di rumah, atau yoga-yoga yang simple, apapun itu di rumah, lakukan. Karena begitu tubuh kamu merasa sehat, dia juga punya semangat baru. Ini juga penting untuk orang-orang yang terbangun spiritualnya ngambang. Lakukan sesuatu supaya kamu merasa jadi manusia lagi. Atau kamu harus melatih diri kamu untuk hal yang kamu mau. Seperti ini. Kenapa Ace of Inspiration-nya masih terbalik? Karena kamu masih harus banyak belajar di bidang itu. Jadi latih otak kamu, latih keahlian kamu supaya siap untuk masuk ke hal yang kamu mau itu. Mungkin alasannya tertunda karena memang belum ada kesiapan dari kamu. And love life. Wow, bulan cinta banget nih untuk file nomor 2 ya. Love life. Dasar dari pertanyaanmu melibatkan kehidupan romansamu yang sekarang akan berubah ke arah lebih baik. Congratulations. Yes, saya melihat kepolosan lagi dalam melihat dan memandang arti cinta yang sudah lama dirusak oleh karmik-karmik, akhirnya tersembuhkan. Banyak dari teman-teman juga yang twin flame ya, yang banyak sekali hatinya, heart chakranya tergores, sekarang sudah mulai sembuh, sudah mulai sehat lagi, tidak lagi marah ya, memandang dia, memandang masa lalu, tapi ya berterima kasih. Ya sudah, thank you udah kasih pelajaran ini nih. Yang penting sekarang kita sama-sama happy meskipun dengan jalan masing-masing. Ya, atau justru harapannya makin besar kepada mereka. Karena ada kesempatan, ada keyakinan baru ya. Tapi apapun ini, yang pasangan dan single, apapun ini, kehidupan, karir, studi, kamu akan memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sangat indah ya, seperti jatuh cinta lagi pada kehidupan. Itu. Dari tadi mau ngomong itu. You will fall in love again to life. Dan jadi gak heran kalau setelah kamu bisa kembali jatuh cinta pada kehidupanmu akan memberikan banyak kebaikan padamu ya. Karena selama ini kamu marah, jadi mau dikasih juga gak bisa karena ada penolakan. Oh, so pretty. Thank you ya sudah nonton. Untuk afirmasi bagus, kasih aku pile 2 sama dengan aku menerima. Oke, siap-siap menerima anugerah itu, menerima kebahagiaan itu. Aku menerima titik-titik-titik di komentar untuk yang pilih nomor 2 supaya jadi afirmasi bagus di bulan November. Oke, jangan lupa kasih aku like kalau ini membantu kamu supaya teman-teman di luar sana juga ketemu sama kita ya. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo teman-teman yang pilih file nomor 3, Citrin November Energy. Prediksi cuaca di November untuk kamu ya. Oke, ini kehidupan, ini semesta terakhir, ini si keuangan karir. Si November untuk file 3 dominan energinya. Nine of Swords, di Temperance, Four of Wands. Sekali
bulan yang sangat spiritual atau sangat religius untuk teman-teman. Bulan ini banyak kepusingan, entah karena tubuh ini bereaksi akan informasi-informasi baru yang datang ke kamu, entah karena awakening yang belum stabil, tapi kesetresan itu akan tergantikan oleh keseimbangan di mana kamu akhirnya bisa tahu cara menstabilkan diri, di mana kamu bisa tahu caranya untuk slow, tidak lagi terlilit sama pikiran. Ya, banyak yang healing besar loh di bulan November. Mungkin yang mengetahui ya bahwa banyak luka yang terjadi di sisi-sisi yang tidak mereka sangka. Lalu juga saya mendapatkan indikasi cinta. Ada kedatangan cinta atau ada kebaikan, rekonsiliasi, perdamaian dengan kehidupan cinta kamu. Karena ini kayak Two of Cups ya, mentereng gitu di mata. Begitu juga bajunya, jadi kayak yang sangat murni lagi melihat cinta, baik itu cinta terhadap diri sendiri, kepada orang lain, kepada twin flame kamu, atau kepada soulmate kamu, pasangan kamu, dan lain sebagainya. Ada kemurnian itu terjadi menyelimuti kamu, padahal sebelumnya mungkin hal itu yang membuat kamu stres ya. Tapi cara kamu memandang cinta sekarang terperbaiki, mirip sama file number 2 nih. Juga kestabilan di rumah, terutama yang kamu mau cari, itu bisa kamu dapetin. Kestabilan ya, kestabilan di sebuah sisi yang kamu idam-idamkan, terutama rumah, hal-hal materi gitu, bisa aja kamu dapat. Padahal mungkin sebelumnya kamu tidak dapat kenyamanan itu. Oke, masuk ke karir ya, dan juga studi. Wheel of Fortune, langsung dapet yang oke nih. Ace of Emotion, Cica. Six of Materials, Five of Materials in reverse. Oh my god guys, bagus banget ini, bagus banget. Kalian tidak lagi merasa kurang, kalian tidak lagi merasa tidak sempurna, tidak komplit, tidak, masih ada kurang aja di diri kalian. Tidak lagi ngerasain gitu. Kalian ngerasa kalian sudah benar-benar penuh di dalam hati kalian. Mungkin karena healing besar ini ya yang terjadi. Setiap shadow itu punya makna guys, jadi jangan benci mereka. Mereka itu mau mengatakan sesuatu, mood-mood buruk itu ya. Mereka tidak harus dimusuhin, tapi mereka harus dipahamin asal usulnya apa. Dengan kamu memahami asal usulnya, kamu bisa maju nanti tanpa membawa mereka lagi, karena kamu sudah netralisir. Untuk itu, karena kamu sudah berdamai sama diri kamu, pikiran kamu, kehidupan kamu, transisi mulai terjadi, perubahan yang indah datang. Wheel of Fortune, waktunya kamu mulai merasakan kebaikan-kebaikan dalam hidup, waktunya mulai merasakan keberuntungan. Ya, bisa dibilang keberuntungan karena roda kamu muter ke atas, lebih ke atas, ini tidak terbalik. Nah, ada Ace of Emotions, pemenuhan hati ya, pemenuhan batin, mungkin atas kesulitan-kesulitan yang selama ini kamu harus alamin, sekarang sudah ada jalan yang dipermudah. Tidak lagi merasa kurang, tidak lagi merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun mungkin belum punya rumah yang diidamkan, belum punya anak, istri atau apa idaman, tapi saya merasa sehat ya dari sisi stamina lagi. Mungkin dari stamina juga kesehatan itu bagus. Dari asalnya kurang bagus jadi bagus. Dari asalnya mungkin lemah jadi semakin kuat. Karena ada indikasi wands di sini, dimana kesehatan kamu bisa kamu raih setidaknya ke titik mungkin lebih ke sehat, bukan yang harus six pack gitu, enggak, tapi sehat, nyaman. Lalu akhirnya kamu bakal melihat nih ya di karir ya, jalan yang dulu susah banget, yang dulu kamu harus bekerja pontang-panting akan mulai lebih mudah. Karena mindset kamu atau pola pikir kamu sudah benar. Tidak jadi hamba uang, tapi menjadikan uang sebagai teman kamu.
ya yang memang dibutuhkan di bumi ini. Uang bukan musuh, uang juga bukan tuan kita. Uang adalah teman untuk mempermudah kehidupan kita. Di situ saya merasa dengan keseimbangan yang sehat itu, dia senang datang sama kamu. Uang mudah mengalir ke kamu. Karena sebelumnya kamu sudah merasa penuh, dengan atau tanpa dia. Padahal mungkin dulu kamu sangat terobsesi ya sama materi. Tapi sekarang kamu tahu bahwa itu bukan segala-galanya, bahwa hati kamu, batin kamu adalah yang paling utama untuk bisa merasakan kebahagiaan. Dengan orang yang bahagia begini, uang yang sehat yang akan datang, bukan uang yang panas, uang yang cepat hilang, uang yang datang dari hal yang tidak baik. Karena orang yang merasa selalu kurang, selalu ingin nambah, selalu rakus ya sama uang, yang datang adalah uang-uang yang bukan hak dia, yang pasti juga akan hilang nanti. Di sini udah semuanya happy banget gitu, seimbang di dalam, uang juga jadi magnet, ke magnet gitu ya, kamu jadi magnetnya uang. I'm proud. Untuk pendidikan sendiri, ya, kamu akan semakin lancar di situ ya. Mungkin juga ada perubahan dari sisi cara nanti belajarnya, cara kelasnya diadakan, juga tentang materi-materi yang akan kamu terima. Itu kamu akan jauh lebih menyerap, karena kamu sudah percaya bahwa kamu bisa. Ini adalah kelas pilihan kamu, IPA, IPS, jurusan tertentu, apapun, itu adalah pilihan kamu, ada di sekolah itu, ada di universitas itu. Jadi kamu tahu ini ada sesuatu, dan kamu akan melakukan yang terbaik di situ. Karena banyak sekali orang di luar sana yang tidak bisa lanjut sekolah akibat COVID kemarin ya. Kamu harus syukuri bahwa kamu masih bisa lanjut, masih bisa nonton YouTube. Di saat orang-orang lain di luar sana uangnya saja tidak bisa buat beli pulsa. Ada rasa syukur lagi kembali ke dalam dirimu. Mungkin setelah ada kesulitan demi kesulitan, akhirnya jalur pendidikannya jauh lebih lancar ya ke depannya. Asal jangan mengeluh lagi aja, nanti goncang lagi. Tapi kak, kalau misalnya ada yang buruk gimana? Ya nggak apa-apa, wajar. Cuman kamu tahu itu namanya kehidupan, berputar semuanya. Bukan karena situasinya ya, bukan karena itu, tapi karena mental kamu sih yang menentukan. Situasi itu bisa jadi bagus meskipun dia buruk, kamu yang bisa balik. Itu so enjoy aja ya. Nah, untuk cinta dulu deh. Untuk couple, unrequited love. Okay, you deserve love. Express your love. Oke, menarik sekali. Banyak banget nih dari kalian yang tidak merasa dicintai pasangan seperti dulu, atau yang merasa cintanya sudah hilang. Ada yang memutuskan dengan berani untuk berpisah, tapi lebih banyak di sini yang memutuskan untuk memperbaiki hubungan atau meningkatkan lagi si semangat ya di antara kalian yang sudah lama mungkin tidak dilakukan, kayak pacaran berdua kemana, kayak ngobrol berdua dengan terbuka, tidak lagi menutupi, ada ekspresi ya. Ada, jujur saya ngerasain ada beberapa orang memutuskan pisah bulan November, dikit sih, tapi banyak kan yang akhirnya tahu, oh ini udah hambar nih, bahaya nih, harus dicetus lagi nih api-api cintanya nih. Dan di situ kamu akhirnya ngobrol sama pasangan yang, ayo dong jalan-jalan yuk berdua yuk. Kemana yang? Covid. Ke warung sebelah aja yang penting kita jalan. Ada yang akhirnya ya berusaha menikmati lagi ya, apapun keadaannya. Dan saya rasa banyak yang akan berhasil sih, karena bisa ngembaliin lagi kasih di antara kalian yang sempat agak membosankan karena sudah terbiasa. Anything else? Ya, banyak ibu rumah tangga terutama yang saya rasakan ya, yang sudah banyak belajar tentang mencintai diri,
akhirnya bisa ngomong sama suaminya yang kerja, yang gue nggak bisa diginiin, yang gue nggak bisa dicuekin gini habis lu pulang kerja, aku ngurus anak segala, tapi kita juga harus diurus nih. Bisa nggak kamu lebih romantis lagi, bisa nggak kamu kasih bunga lagi kayak dulu, kasih aku lah sekali-sekali kayak gitu, supaya aku ada semangat juga di rumah. Oh siap gitu, kata si Yayang. Atau ada yang, pan sih lo lempai. Tapi enggak loh, kalau dia beneran sayang sama kamu jujur kayak gitu, jangan gengsi. Dia bakal denger, meskipun dia mungkin agak nyeleneh ya pas ngejawabnya, tapi dia pasti pikirin. Nah, kalau misalnya masih belum bisa, mungkin cara dia sekarang berbeda. Jangan lupa juga untuk ngelihat bahwa mungkin aja hal yang kamu gak kira itu adalah ekspresi kasihnya dia, ternyata itu ekspresinya dia. Ya, karena cara orang kan beda-beda ya. Mungkin di awal lebih romantis gitu kasih bunga, tapi mungkin sekarang dikasih bunga bank gitu kan. Tapi itu tetap cara mengekspresikan. Itu ada perubahan di situ. Beberapa orang sih tidak berakhir oke ya, tidak berakhir bahagia gitu, karena udah disadari ini bukan cinta yang dicari. Tapi banyak dari kalian yang akan memperbaiki hubungan itu, lebih jujur antara satu sama lain, karena kalian merasa gue layak untuk dapat yang terbaik dari hubungan ini, dan aku sudah memilih pria atau wanita terbaik. Kenapa aku biarin ini hambar? Kenapa aku akan dengan mudah menyerah? Gak bisa, aku harus pertahankan. Jadi kalian akan melakukan yang terbaik untuk pasangan kalian dan keutuhan cintanya. Oke, itu untuk couple. Now for a single. Love yourself first. Romantic feelings. Keep an open mind. Okay. Mencintai diri sendiri akan jadi agenda utama kamu di bulan November 2020. Mencintai dan menghargai what happened to me. Ya, mengatakan sesuatu dengan baik dan juga lancar akan jadi agenda kamu di November 2011. Mencintai diri kamu, menghargai diri kamu dengan sejatinya, dengan tulus akan jadi sebuah daya tarik ya untuk orang, terutama untuk jodoh kamu. Terutama kalau jodoh kamu itu sudah merupakan orang yang sangat menyayangi dirinya. Bukan berarti narsis, tapi dia tahu batasannya, dia tahu do and don'ts-nya. Kalau kamu belum, ya kamu gak sevibrasi sama dia. Jadi lakukan itu dulu untuk bisa menarik orang yang sehat. Kamu harus berada dalam tahap bisa mencintai diri kamu. Gimana sih Kak cara mencintai diri sendiri? Ya, dengan kamu tahu bahwa tidak semua orang yang nyatain sama kamu harus kamu terima. Kayak kamu gak punya standar aja orang yang kayak gimana yang harus kamu terima gitu. Atau misalnya kamu tidak membiarkan orang memperlakukan kamu buruk, ya diduain, diapain, kamu gak diem aja. Kalau yang single ya tidak membiarkan misalnya masa lalu terus mengganggu kamu, terutama yang toksik. Kamu batasin, putus, sudah selesai, kelar ya. Dengan itu kamu punya penghargaan atau menghargai, menghormati diri kamu yang layak untuk dapat hal yang baik, yang terbaik malah. Lalu romantic feelings, perasaanmu nyata dan layak untuk dijelajahi. Ada yang akan jatuh cinta guys. Ada yang akan jatuh cintrong. Mungkin ada seseorang yang datang lalu menyatakan, atau kamu menyatakan pada seseorang. Tapi intinya akan jadi bulan yang cukup romantis buat kamu. Meskipun ujung-ujungnya kita belum tahu ini akan jalan kemana, karena kita diminta untuk berpikiran terbuka ya. Kamu diminta untuk itu. Sebab mungkin ini orang ada bedanya dari tipe kamu yang biasa. Justru mungkin lebih baik, makanya kamu kaget, kok orang seperti ini bisa ya suka sama aku. But in the end, karena kamu menghargai diri kamu, Tuhan akan berikan orang yang bisa menghargainya seperti apa yang kamu lakukan pada dirimu. Untuk ujungnya, serahkan sama beliau, jalanin aja. Gitu untuk single. Alright.
last one, pesan dari semesta untuk November 2011. Your wish is granted. Keinginanmu akan terwujud. Apa yang kamu minta akan menjadi kenyataan. Congratulations guys. Ada hal indah yang akan kamu capai di bulan ini. Wheel of Fortune kamu betul-betul akan memberikan sebuah permohonan, meski itu kecil atau yang besar sekalipun bisa kamu capai. Birthday, ulang tahun dari seseorang memegang jawaban dari doa-doamu atau pertanyaanmu. Mungkin harus ikutan ulang tahun seseorang ya, atau kamu ulang tahun di bulan November, happy birthday by the way. Mungkin di situ deket-deket itu atau di acara itu atau di sekitar tanggal itu kamu dapat jawaban dari doa kamu, jawaban dari pertanyaan kamu selama ini. Mungkin melibatkan anak kecil bisa, mungkin melibatkan memori ulang tahun masa kecil, atau kamu mulai paham kenapa kamu lahir di bumi, kenapa kamu ada di sini. Luar biasa. Aku pikir file nomor 2 udah terbaik, cuman ini juga luar biasa. Karena ini kejutannya banyak guys. Kejutan bagus gitu. Maksudnya tuh ngebangun dan ngebahagiain kamu. Kalau yang 2 itu lebih kepada sudah bagus gitu energinya. Di sini lebih kepada masih ada kayak seru-serunya gitu loh. Ini bakal bagus gak ya? Ini bakal bagus gak ya? Ternyata itu cuman segerintil dari kerikilnya. Ternyata dijalanin bagus. Alright, kerasa itu ya. File nomor 2, file nomor 3. Oke, kita udah gak pakai love nih ya guys ya. Kita pakainya adalah afirmasi. File nomor 3, kasih afirmasi pilihan kamu. Aku pilih nomor 3 kak. Aku bahagia. Aku bahagia. Oke, supaya itu yang akan tertarik selalu ke dalam hidupmu. Kalau ini ngebantu kamu, jangan lupa kasih like, comment, subscribe di bawah ya, supaya banyak yang bertemu dengan soul family-nya di luar sana. Thank you so much guys for watching. Pahalanya kembali ke kamu. Sendingin sama Jennifer and Light. Bye. Alright, the last file number 4. Amethyst. November's energy. Pesan semesta, karir dan bisnis, studi, kesehatan, kehidupannya. Kita mulai dari sini dulu. The Emperor. Unyu, The Emperor nih unyu. Six of Crystal. Knight of Swords. Oke. Sehat tapi emosinya hati-hati ya. Hati-hati sama emosi kamu yang meluap-luap. Semangat sih semangat ya, cuman nanti kamu keburu ngambil kegiatan yang sebenarnya badan kamu udah gak kuat. Jadi perhatikan itu, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu semangat tapi nggak ngitung daya diri, kemampuan diri, oke? Terus juga ada menerima sesuatu, hubungan yang giving and receiving ya, memberi menerimanya seimbang, entah itu dari sisi keuangan, dari sisi hubungan. Tapi ada kekuatan yang bakal keluar di dalam diri kamu, di mana kamu akan merasa sangat percaya diri. Kamu akan merasa sangat stabil di posisi kamu, kuat, tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya, langkah-langkahnya, strateginya, manajemennya, mengaturnya. You know it. Banyak pelajaran juga yang sudah kamu petik nih, dan waktunya banyak dari kamu yang membagikannya lagi pada orang lain. Ada keingintahuan yang sangat tinggi di kamu akan sesuatu, tapi jangan sampai itu membuat kamu jadi moodnya jelek dan kesehatannya buruk kalau belum tahu, belum dijawab. Ada waktunya itu akan terjawab, tapi tidak harus dipantengin sampai tidak tidur setiap malam ya. Hati-hati, itu aja sih, obsesi akan sesuatu
Sisanya kesehatan sih oke-oke aja, baik-baik aja. Yang paling agak susah tidurnya sama overthinking. Alright, dan untuk bisnis dan also study atau karir. Oh, kaget gue keren Superman. Page of emotion. Three of voices. Untung kebalik. Four of inspirations. Deep priestess in reverse. Sangat amat tenang. Asalnya nih. Ngerti gue. Tadinya tenang. Tadinya mulai bisa memahami. Bisa juga kamu mulai sembuh dari patah hati nih, kekecewaan akan bisnis atau karir yang tidak sesuai dengan apa maumu. Studi juga. Kamu mulai bisa memahami, berdamai, lalu juga mulai maju lah ya, meskipun belum stabil-stabil amat kondisinya, tapi pada harapan. Ini dia yang saya bilang, jangan sampai nanti kamu merasa sangat obsesi ya, karena kamu belum merasa stabil, jadi kamu berusaha menstabilkan sampai lupa sama kesehatan. Intuisinya lagi tumpul, soalnya kalau misalnya kamu terlalu fokus dan forsir dari kamu di satu bidang yang mungkin belum akan terjawab solusinya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dilepas dulu lah, maksudnya dibiarkan mengalir begitu aja dulu sampai akhirnya ada kejelasan lagi di depan sana. Intinya kalau misalnya jawabannya akan ada, dia gak bakal buat kamu sampai banting tulang mencarinya, solusinya apa. Gak bakal gitu. Dia akan datang dengan mudah lewat inspirasi kamu. Dan ini masih terbalik. Jadi mungkin ada hal yang bisa dibenerin, yaitu lebih slow, lebih relax, santai, sampai akhirnya nanti jawabannya ketemu sendiri, kebuka sendiri. Idenya, kreasinya bakal muncul dengan hal yang tenang ya, karena beda loh munculnya dari stres sama dari ketenangan, kebahagiaan, rasa syukur, beda itu idenya pasti. Makanya belum akan dikasih dulu solusi dari masalah kamu sebelum kamu tenang. Iya, masih ya agak mencari kestabilan di bidang karir, studi. Masih lah nanti ya. Kita ke spouse dulu untuk pasangan couple. Cinta 2020 November. Reconciliation, rekonsiliasi. Tadi bukan bahasa Prancis ya, gue cuma asal. Engagement. It is safe for you to love. Mungkin ini patah hatinya jadi berbalik karena sudah ada rujuk, sudah ada baikan sama yang mungkin pasangannya yang ngambek atau kamu yang ngambek, sudah ada baikan. Mungkin saja kalian terlalu fokus sama kehidupan cinta sehingga karirnya sama studinya hati-hati tidak terurus. Hati-hati itu ya, karena cinta harusnya jadi inspirasi bagus dong, tapi ini dia malah mandek karena mungkin saja beberapa dari teman-teman harus benerin dulu kondisi di rumah atau dengan pasangannya yang masih pacaran mah ya, dengan pasangannya. Kalau enggak, fokus kamu buyar, fokus kamu jadi gak ada sebab kamu terlalu memikirkan hal yang di luar dari karir dan juga studi. Jangan sampai deh urusan cinta, terutama kalian yang masih muda ya, yang masih SMP, SMA, kuliah, jangan sampai cinta menghancurkan
yaitu fokus kalian belajar. Masih terlalu banyak yang berubah nanti di depan gitu, masih banyak kesempatan lain, jadi jangan khawatir. Kalau hilang satu ya masih panjang lah umur kalian kan. Untuk yang berumah tangga, ya aku ngerti kenapa ngaruh banget, karena itu kan fondasi kalian kan di rumah gitu. Mungkin kalian pisah rumah atau gimana, atau lagi marah-marahan, ya fokusnya gak bakal ada dong. Jadi pastikan rumah kalian, pasangan kalian jadi safe haven lagi, atau tempat yang aman untuk mencintai, bukan yang tambah buat stres. Minta maaf kalau salah, atau ya ajak bicara kalau kamu banyak yang pengen disampaikan keluh kesahnya ya. Tapi dengan kamu melakukan ini, inisiatif ini, bakal ada peningkatan di kisah cinta kamu, di hubungan kamu. Oke, nah untuk yang number single dulu. Ya Allah, ini datang 3 kali ya. Keep an open mind. Stay optimistic about your love life. Seriously, for yourself. Sama, banyak yang fokusnya buyar karena cinta, di karir, di studi. Hati-hati sama itu ya. Banyak dari kalian yang berada di hubungan toksik dan akhirnya melepaskan diri, baru kalian bisa muter ini si kebaikan-kebaikan di sisi lain hidup kalian. Beberapa orang sedang sangat diuji keoptimisannya, tapi kamu akan berhasil untuk bisa membuat diri kamu yakin lagi, positif lagi tentang cinta. Banyak juga yang akan merasa bebas, tidak terbebani, mau gue single, mau gue double, yang penting gue happy. Banyak yang berada di titik itu, tiba di titik dimana dia bebas dan lepas dari rasa karmik ya. Dari single rasa karmik ya, bebas. Ini single rasa bahagia aja. Ada sisi dimana saya ngerasa juga banyak yang akan datang ya ke dalam hidup kamu, dan kamu akan diberikan pilihan. Di situ kamu pakai doa untuk bisa mencari jawabannya, tapi juga banyak yang stres karena jawabannya gak muncul-muncul. Akhirnya kamu harus ngejalanin PDKT itu dengan banyak orang karena gak bisa milih, dan akhirnya pada satu titik kamu bisa aja stres, mau cahaya sama Tuhan yang mana sih nih, sekalinya gue jomblo kosong, melompong, stok. Begitu gue punya pacar, pengen punya pacar, yang datang menjibun, susah gue pilih. Jadi maunya apa sih? But in the end, saya rasa kamu bakal bisa memilih, karena ujung-ujungnya kamu yang harus jalanin kan. Tuhan kan gak mungkin telepon kamu terus pilih yang B gitu. Gak mungkin, jalanin dulu aja. Jodoh mengarah kemana, salah milih saat itu masih bisa nanti dia kembali lagi. Tapi lebih baik juga kamu milihnya tidak sampai stres, tidak terburu-buru. Kenalin aja dulu, keep an open mind, berpikiran terbuka. Bisa saja salah satu dari mereka adalah jodoh kalian, atau bisa saja tidak di antara mereka, belum datang. What else? Sesuatu tentang soulmate juga ya. Mungkin ada yang datang mirip sama soulmate kalian tapi beda gitu, atau soulmate kalian datang untuk bisa membuat kalian optimis lagi. Bantuan dari dia juga bisa untuk buat kalian jadi lebih percaya bahwa cinta itu ada. Yep. And the last one, information from the universe about November 2020. You've got the power. Kamu punya kekuatan itu. Gunakan kemampuanmu untuk memecahkan situasi ini. Apa-apaan ini? Pemecahan apa sih yang kalian cari? Ini. Kamu bisa memecahkannya. Kamu bisa mengungkapkannya. Kamu bisa melakukan hal yang mungkin agak mustahil, sekalipun kamu pikir kamu bisa, karena Tuhan kasih semua ini sebab ada kemampuan yang mau keluar, ada kekuatan yang mau diangkat, yang mungkin kamu lupa,
Kamu punya kekuatan itu, kemampuan itu, keahlian itu untuk apapun masalah kamu ya. Oke. Kalau agak bingung nanti kali ya pas November coba lihat lagi apakah ini lebih resonate, karena saya juga nggak dapat detail di sebelah mana masalah sebenarnya ada. Ya, mungkin sangat berbeda untuk tiap orang. Tapi intinya ada sesuatu yang akan kamu pecahkan atau kamu cari solusinya. And daughter, anak perempuan. Jawaban dari pertanyaanmu melibatkan putrimu. Oh, mungkin ini petunjuk ya, bahwa solusi itu ada tentang, mungkin inspirasinya datang dari putri. Mungkin ada sesuatu tentang mereka yang bisa jadi bantuan untuk memecahkan situasi. Kak, gue gak punya, gue orang masih muda. Mungkin anak kecil di sekitar kamu atau diri kamu di masa kecil bisa jadi sebagai inspirasi untuk masalah ini. Jujur ini masalah yang sangat spesifik ya, tapi ini banyak yang ngalamin ini nanti di November. Ini akan jadi petunjuk nih. Mungkin sekarang belum tahu ya apaan sih, orang gak ada apa-apa. Mungkin nanti atau mungkin setelah November, atau I don't know. Ini jadi pesan yang dari tadi konsisten datang, jadi mungkin akan berguna untuk beberapa orang. Intinya, kalau untuk yang tidak akan ada masalah memecahkan sesuatu, kamu akan punya kekuatan di bidang yang kamu nanti mau tempuh, entah cinta, entah karir, bisnis, bla bla bla. Dan juga untuk yang mencari jawaban itu akan terinspirasi dari putri, atau namanya putri bisa dari anak atau dari masa kecilmu, mau cewek mau cowok, masa kecilmu. Oke? Wow, pesan yang sangat unik dan spesifik untuk mungkin hanya untuk beberapa orang, tapi aku dipaksa terus mungkin karena urgent ya nanti. So that's what I see di file ini. Karena kita udah nggak pakai lagi love untuk videonya, kita pakai afirmasi ya. Jadi untuk file nomor 4 kasih pilihannya nanti nomor 4, Kak, aku luar biasa. Oke, aku luar biasa ya, di bawah kayak Maria Teguh. Aku luar biasa, supaya kamu mengeluarkan kekuatan kamu yang mungkin di atas rata-rata dan sangat luar biasa. Oke, kerasa itu aja. Jangan lupa kasih like ya kalau ini bantu kamu. Thank you so much for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye.